Sehingga Dr. Reja memutuskan biarlah pidananya saja yang berjalan. Jadi dia mengatakan saya tidak mau datang karena ini 4M yang pertama sudah dikelola oleh penyidik pidana. Dia melihat kenapa kami seperti ini karena inilah kondangan ya. Nah, jadi panitia kondangan silakan bicara. Ini hari-hari ya Bang ya? Ya, kami itu sebelum sidang ya, selalu mengadakan pertemuan dulu dengan Dr. Reja. Jadi malam kami pertemuan membahas perkembangan kasus ini seperti apa. Jadi manifestasinya seperti apa, pidananya seperti apa, laporan ini apa, semua kami kupas ya. Supaya setiap majelis seperti ini semua materi itu terkupas ya. Kemudian untuk masalah manifestasi ya, dalam pertemuan kemarin kan sudah dijelaskan bahwa ada 3 kelompok uang. Ada 3 kelompok uang ya. Kelompok uang pertama 4 miliar, kelompok uang kedua adalah 4 miliar, kelompok uang ketiga 100 miliar, kan begitu ya. Kelompok uang pertama ini kemarin kami bahas bahwa ini Dr. Reja diperas 4M ya. Kemudian uang kena pasal, uang yang 4M ini diserahkan kepada developer yang menjual rumah ya. Kemudian inilah masuk di PPU, kena pasal ya. Kemudian ini developer menagih uangnya ke penggugat, mana uang saya kok diambil lagi gitu ya. Nah, jadi persoalannya di dalam gugatan ini ada 4M yang pertama itu sudah dalam perkembangannya pidananya sudah masuk ke pengadilan, sudah masuk berkasnya ya, dengan perkara 362 nomor perkaranya ya. Jadi karena 4M yang pertama ini sudah masuk ke pengadilan pidananya, ini ada di dalam wan prestasi, sehingga Dr. Reja memutuskan biarlah pidananya saja yang berjalan. Jadi dia mengatakan saya tidak mau datang karena ini 4M yang pertama sudah dikelola oleh penyidik pidana. Ya, pemerasannya uang yang 4M ini katanya diminta kembali juga sudah masuk dalam pidana, biarlah pidananya berjalan sehingga dia tidak mau datang. Ya, kemudian ada 4M yang kedua ini kan pengganti uang yang disita. Inilah yang sekarang lagi kita hadapi oleh perspektifnya, nanti kita mediasi kita bahas. Kemudian masalah 100M-nya ini juga terjadi perubahan. Ya, tadinya kan ditahan, tidak bisa melakukan pekerjaan, dia menuntut 100M. Sehingga polisi menahan, dibikinlah tergugatnya Kapolri. Jaksa menahan, dibikinlah tergugatnya Jaksa Agung. Sekarang ditahan oleh pengadilan, sehingga dia harus menggugat juga Ketua Mahkamah Agung ya, supaya klop karena penahanannya sampai sekarang dari pengadilan. Berarti Ketua Mahkamah Agung harus digugat juga, berarti gugatannya itu masuk kurang pihak ya. Sehingga karena kurang pihak, nanti mediasi juga kita akan sampaikan kurang pihak, kalau Ketua Mahkamah Agung juga dijadikan tergugat. Nah, itulah untuk pernyataannya. Jadi sehingga Dr. Reja tidak akan datang, tapi kami tetap datang. Siapa tahu kami dengan cara penggugat bisa salaman juga nanti di wilayahnya terserah lah ya. Itu yang kami hadapi, tapi Dr. Reja akan datang. Jadi itu perubahannya, jadi supaya media tahu kenapa ada perubahan. Karena yang lalu kan kami katakan Dr. Reja akan datang, tapi karena kasus pidana sudah masuk ke pengadilan sehingga terjadi perubahan. Bang, ya, itu cuma prestasinya. Ya, mediasi ini nih bentuknya berdamai atau membuat kesepakatan baru? Ayo kita selesaikan baik-baik apa gimana sih kalau mediasi? Ini ya, saya perkenalkan ya. Yang namanya mediasi itu kan diatur dalam Perma 1 2016. Roknya adalah beretikat baik para prinsipal. Saya tegaskan, beretikat baik. Kalau kemudian salah satu pihak tidak mempunyai etikat baik, misalnya ya kan, melakukan upaya-upaya lain, misalnya mencari-cari kesalahan, ya silakanlah, ya silakan masyarakat menilai apakah itu beretikat baik, ya seperti itu. Tetapi sebagai warga negara yang baik dan taat ajas hukum, klien kami tetap akan mengikuti proses hukum sebagaimana hukum acara perdata dan berikutnya tentang persidangan pidana
di tanggal 24 Juni 2025 dengan nomor perkara 362 dan 363. Untuk soal pidananya, Pak Jul,